Baik, ketemu lagi dengan saya Anton Data dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan mempelajari materi terkait menyimpulkan isi puisi rakyat yang meliputi pantun, gurindam, dan syair. Dalam video sebelumnya kita pernah mengidentifikasi informasi dalam puisi rakyat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali memfokuskan diri pada hal-hal yang terkait dengan isi puisi rakyat. Puisi rakyat yang dimaksud yaitu pantun, gurindam, dan juga syair. Nah, berbicara tentang isi puisi rakyat, tentu ini kaitannya sangat erat dengan pesan dan tujuan komunikasi dari puisi tersebut. Kita tahu bahwa puisi itu memiliki pesan dan juga tujuan, seperti halnya pantun misalnya. Pantun ditulis atau dibuat, di dalamnya ada maksud, ada pesan, ada tujuan. Misalnya sebagai sarana hiburan, sebagai sarana untuk mengkritik kondisi sosial, atau sebagai sarana untuk pendidikan baik pada anak maupun masyarakat dan lain sebagainya. Nah, dalam menyimpulkan isi puisi rakyat ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, mencari makna kata-kata sulit dalam puisi. Ya, puisi lama itu berkembang di dalam masyarakat lama. Sudah barang tentu di dalamnya pun banyak mengandung kosakata lama yang mana saat ini mungkin sudah jarang kita pergunakan lagi. Nah, terhadap kosakata lama itu kita perlu mencari artinya di dalam kamus. Langkah kedua, menguraikan isi puisi dengan bahasa sendiri. Dengan menguraikan isi puisi menggunakan bahasa sendiri, niscaya kita akan semakin mudah menangkap isi dari puisi tersebut. Yang ketiga, menuliskan kembali nasihat atau ajakan yang ada dalam puisi. Ya, di dalam puisi itu kita temukan nasihat atau ajakan yang ada, kemudian kita tuangkan dalam tulisan kita. Dan yang keempat, membandingkan nilai-nilai baik nenek moyang dengan keadaan sekarang. Ya, nilai baik nenek moyang dalam puisi lama biasanya kaitannya dengan nilai sosial dan nilai moral. Kemudian nilai-nilai dalam puisi sekarang biasanya kaitannya dengan nilai pendidikan dan nilai agama. Sekarang mari kita coba cermati satu persatu beberapa puisi berikut. Yang pertama, pantun. Luas terbentang kebun lada, ladanya dipetik ketika temaram. Jikalau iman terangi dada, hatinya lapang, hidupnya tenteram. Nah, dari pantun ini pertama-tama kita cari kata-kata sulit. Ya, kita lihat bersama dari pantun itu kita bisa temukan satu kata sulit atau kata yang mungkin jarang kita dengar artinya, yaitu temaram. Nah, apa itu temaram? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, temaram bisa berarti remang-remang atau merujuk pada kondisi hampir gelap atau keadaan suram. Nah, kalau kita cermati, tujuan pantun ini sebagai alat untuk pendidikan terhadap anak dan masyarakat. Dan pantun ini berisi, jika di dalam hati kita terdapat iman kepada Tuhan, pasti hati kita lapang dan tentram. Ya, kita bisa lihat pada baris ke-3 dan ke-4. Jikalau iman terangi dada, hatinya lapang, hidupnya tentram.
Berikutnya masih berbentuk pantun. Rani pergi keluar rumah, tak lupa memakai pita. Lebih baik sering sedekah agar berkah hidup kita. Kalau kita cermati dalam pantun ini ada dua kata yang mungkin kita belum paham benar maksudnya. Yang pertama sedekah dan kedua berkah. Nah, apa itu arti kata sedekah dan berkah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedekah bisa diartikan sebagai pemberian kepada fakir miskin atau yang membutuhkan. Bisa juga berarti selamatan atau makanan. Sedangkan berkah berarti karunia Tuhan yang membawa kebaikan bagi manusia. Nah, kita cermati baris ketiga dan keempat. Dalam pantun tersebut, kita bisa melihat isinya, yaitu jika kita sering bersedekah dan bermurah hati, maka hidup akan dipenuhi berkah atau anugerah. Jadi tujuan pantun tersebut adalah sebagai alat pendidikan terhadap anak dan masyarakat. Puisi rakyat yang kedua atau yang B yaitu Gurindam. Gurindam merupakan bentuk puisi lama yang terdiri dari dua baris tiap bait bersajak AA, dan hubungan baris pertama dan kedua itu merupakan hubungan sebab akibat atau biasanya berupa kalimat majmuk. Nah, berikut contoh Gurindam. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Kalau kita cermati bersama, Gurindam ini berisi nasihat agar kita senantiasa menghormati orang tua, utamanya ibu. Dengan orang tua atau ibu kita harus menaruh hormat agar hidup kita selamat baik di dunia maupun akhirat. Sehingga tujuan dari Gurindam ini adalah sebagai alat pendidikan bagi anak dan juga masyarakat. Berikutnya juga masih merupakan Gurindam. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Nah, kalau kita cermati ada kata lalai dan balai. Lalai bisa berarti lengah, balai berarti ruang besar yang biasa digunakan sebagai ruang pertemuan, ya, tempat berkumpulnya orang banyak. Nah, kalau kita lihat bersama-sama, Gurindam ini berisi, jika kita memberikan perhatian pada anak, maka orang tua akan memperoleh kehormatan atas keberhasilan anak. Artinya di sini ada semacam nasihat kepada orang tua supaya senantiasa memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Nah, tujuan komunikasinya yaitu sebagai alat pendidikan kepada masyarakat. Bentuk puisi rakyat yang ketiga yaitu syair. Kalian tentu masih ingat, syair merupakan bentuk puisi lama yang terdiri dari 4 baris tiap bait bersajak AA. Hubungan baris dalam tiap-tiap bait akan membentuk sebuah rangkaian cerita. Belajar haruslah semangat, rajin tekun serta giat, agar ilmu mudah didapat, masa depan semakin dekat. Kalau kita cermati baik-baik, bait syair ini berisi, belajar harus bersemangat, rajin dan juga tekun, agar beroleh ilmu untuk meraih masa depan. Rajin-rajinlah menuntut ilmu demi menggapai cita-citamu. Nah, melalui bait syair ini tujuannya yaitu sebagai alat untuk mendidik atau menasihati anak. Berikutnya satu buah bait syair. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu, tiadalah beberapa lama hidupmu, ke akhirat juga kekal hidupmu. Ya, ada kata tamsil yang artinya umpama atau ajaran yang terkandung dalam cerita, bisa berupa lukisan. Kemudian akhirat, ini alam baka. Nah, isi syairnya adalah bahwa anak muda perlu membekali diri dengan ilmu
dan juga amal yang baik di dunia sebagai bekal di akhirat nanti. Jadi tujuan komunikasi dengan syair ini adalah sebagai alat pendidikan anak dan masyarakat. Nah, demikian tadi beberapa contoh dan langkah dalam menyimpulkan isi puisi lama yang meliputi pantun, gurindam, dan syair. Semoga bermanfaat.